Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi praktikum tim bangun air. Untuk pertemuan terakhir kemarin kita sudah membuat ini ya, membuat profil ya. Jadi kita sudah membuat rencana. Ini adalah existing ya. Dan kemudian yang ini kita sudah merencanakan desain untuk grading atau desain untuk galian pondasi ini bendungan ya. Nah ini adalah untuk rencana desain kita. Baik, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat assembly, sub assembly dan juga nanti pembuatan koridor ya. Jadi nanti tahapannya akan kita buat satu-satu ya. Pertama kita akan membuat tahapan yang untuk di galian main dam-nya dulu. Terus yang kedua nanti setelah galian main dam sudah selesai ya, sampai ke koridor galian main dam sudah selesai, maka akan kita lanjut ke timbunan main dam. Baik, sebelum kita membuat assembly dan sub assembly dan juga terkait dengan koridor galian main dam, mungkin akan kami jelaskan dulu untuk desain bendungan yang akan kita buat seperti itu ya. Nah, ini adalah kurang lebih desain bendungan yang akan kita buat. Jadi di sini di area sini adalah ini ada area hulu ya. Kemudian di bagian ini adalah di area hilir atau downstreamnya. Bisa teman-teman nanti dilihat pada gambar ya, ini nanti akan saya lamparkan ke Google Classroom. Nah, mungkin bisa kita lihat sekilas ya. Jadi ini tinggi bendungan kita dari pondasi adalah 38 meter ya. Top elevasi kita adalah di 100. Kemudian galian pondasi kita adalah plus 62. Jadi seperti yang kita lihat di ini tadi ya, di bagian desain ini ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi top main dam kita adalah berada di plus 100 ya. Ini kalau teman-teman ini ya, jadi top main dam kita ada di 100. Top main dam kita di 100 dan nah ini adalah dasar galian terdalam di pondasi. Itu adalah di 62 ya. Nah ini ada di 62 ini ya. Nah, kalau kita plottingkan ya, jadi ini adalah ini cukup berat ya. Jadi apabila kita gambarkan untuk penampang melintang bendungannya, tinggi bendungannya adalah dari plus 100 ke plus 62 ya. Jadi tinggi bendungan diukur adalah dari galian pondasi hingga ke ujung ini ya, ke top mercunya ya. Jadi tingginya adalah 38, di mana tinggi elevasi puncak mercu adalah di 100 plus 100 meter dan galian pondasi ada di plus 62 meter. Beberapa kita lihat jadi seperti ini ya. Mungkin karena kita mau membuat galian pondasinya, mungkin kita akan membahas dulu di di galian pondasinya ya. Galian pondasi ini direncanakan ya akan digali ini ya dengan lebar kurang lebih 10 meter ya. Sekali lagi data-data seperti ini di mana kita dapatkan, tentunya data-data ini adalah didapatkan dari hasil perencanaan seperti itu. Tapi dalam hal ini kita melakukan asumsi-asumsi ya, artinya apa yang kita buat di sini adalah bukan berdasarkan data perencanaan karena kita tidak memiliki data tersebut, sehingga kita asumsikan bahwa galian pondasi ini adalah kita rencanakan kita gali selebar 10 meter. Kemudian di sini kita lihat ini ada kemiringan ya. Nah, ini ada kemiringan slope di kanan maupun di kiri. Ya, ini di sini kanan kiri juga ada. Kita lihat berapa kemiringannya. Jadi ini kemiringannya lah 1,5. Di sini juga sama ya, 1,5 ya. Kemudian kedalaman pondasinya sendiri adalah kurang lebih 5 meter dari ini ya. Tingginya 5 meter dari ini ya, dari galian pondasi terdalam gitu, seperti itu. Karena kalau di sini profil sungai existingnya atau sungai aslinya tentunya akan sangat beragam ya. Tapi di sini kita mengambil
referensinya adalah ini ya, plus 62 ini ya. Plus 62 sehingga batas antara batas antara slope ini digali 5 meter ya, 5 meter dari plus 62 ini. Mengapa kita memerlukan pemahaman ini ya? Pemahaman semua yang saya blok ini, karena itu nanti berhubungan dengan data parameter sub assembly yang akan kita input ke dalam assembly kita. Karena itu nanti yang akan menjadi bahan untuk ini ya, bahan untuk parameter galiannya. Kemudian terkait dengan bentuk bendungannya sendiri ya, dan ini karena untuk memudahkan pembelajaran, jadi bendungan ini yang akan kita buat ini saya buat monolit dulu ya, artinya ini kita tidak membuat inti, kemudian tidak membuat filter dan sebagainya, karena sekali lagi bahwa ini adalah mungkin karena untuk sebagai bahan pembelajaran. Dan nanti teman-teman mungkin, ataupun nanti kalau insya Allah mungkin kami ada waktu kembali, akan kami buatkan bagaimana cara untuk membuat ini ya, untuk membuat ada inti di tengah, kemudian ada filter dan sebagainya. Karena kalau apabila kita memasang inti atau filter, kita memerlukan sub assembly yang ataupun kita membuat ini mengcreate sub assembly yang baru semacam itu. Jadi kita ada ini ya, sub assembly ini menggunakan ini nah ini ya, kita perlu menggunakan Autodesk sub assembly composer ya, apabila kita menggunakan tipe bendungan kita adalah menggunakan inti, filter dan sebagainya. Namun untuk bahan praktikum ini kita asumsikan bahwa bendungan kita adalah tipe monolit atau keseluruhan material ini dibangun dengan material sejenis. Baik, untuk bagian-bagian yang lain saya rasa teman-teman sudah cukup familiar. Jadi di sini adalah top mercunya. Di sini diketahui lebarnya juga sama 10 meter. Nah, kemudian di sini kemiringannya ya seperti ini. Tentunya tidak perlu saya jelaskan lagi 1:2,35 itu bagaimana. Tentunya teman-teman ini adalah materi yang sebelumnya ya. Artinya ini memiliki kemiringan 1:2,35. 1:2,35. Di sini juga ada sama ya. Jadi ini ada berem juga ya. Selebar 5 meter, di mana berem ini memiliki jarak 15 meter ya dari top mercu. Jadi setiap 15 meter ada berem ya. Ini kebetulan ada 15 meter, ini ada 2 ya, jadi 15 meter di sini, 15 meter di sini. Di sini elevasinya 85, kemudian di sini elevasinya adalah 70. Nah, di sini ada juga berem juga sama ya, elevasinya 70 juga, dan ini juga sama. Kemiringannya adalah 1:2,35. Kemudian kita lihat bagian di hulu ya. Kita lihat bagian di hulu. Kita lihat kemiringannya ya, jadi kemiringannya berbeda ya antara hulu dengan hilir ya. Di hulu kemiringannya adalah 1:2,5. Kemudian di sini ada berem juga ya. Nah, ini adalah cover damnya sebetulnya ya. Nah, ini sebetulnya adalah cover damnya. Nah, ini cover damnya ini memiliki elevasi puncak cover dam adalah di plus 80 atau 20 meter di bawah mercunya, macam itu. Dan di sini juga sama, di sini adalah kemiringannya 1:2,5. Ini nanti kita buat satu-satu. Jadi nanti kita membuat galian dulu, kemudian baru kita membuat keseluruhan timbunannya. Baik, ini adalah mungkin untuk sesi untuk penjelasan ini ya, penjelasan desain main dam kita yang insya Allah akan kita lakukan ini ya, lakukan pemodelan. Sekali lagi bahwa pemodelan bendungan kita ya, idealnya bahwa pada tubuh bendungan ini idealnya adalah terdapat inti, filter dan sebagainya, ataupun zona-zonasi dengan bendungan ya. Tapi dalam hal ini adalah dalam bentuk pembelajaran, maka kita untuk memudahkan pembelajaran maka kita memodelkan satu jenis dulu ya. Artinya kita membuat bendungan urugan dengan tipe monolit atau menggunakan satu jenis material saja. Baik, demikian untuk sesi penjelasan desain main dam kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.